Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Bu Betty lagi di sini. Gimana kabarnya kalian? Masih sehat dan juga bahagia toh? Nah, langsung saja untuk pertemuan kali ini, Bu Betty akan mencoba untuk menjelaskan mengenai besaran pokok dan juga besaran turunan. Kemarin kalian sudah belajar ya mengenai penyelidikan IPA dan juga pengamatan sebagai bagian dari pengukuran. Nah, untuk sekarang kita akan belajar mengenai besaran pokok dan juga besaran turunan. Sebelumnya, kalian boleh mempersiapkan diri terlebih dahulu, boleh baca terlebih dahulu buku cerdasnya ya. Oke. Nah, ini. Ops. Bentar. Oke, masih di bab 1 yaitu objek IPA dan pengamatannya. Kemarin kita sudah belajar mengenai penyelidikan IPA dan juga pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Lanjut saja. Nah, di pengukuran sebagai bagian dari pengamatan itu ada yang akan kita pelajari itu ada pengukuran, besaran pokok, besaran turunan, besaran vektor, dan skalar. Nah, untuk pengukuran itu sendiri, pengukuran itu berasal dari kata mengukur. Mengukur itu artinya apa? Mengukur adalah kegiatan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Maksudnya adalah membandingkan antara besaran yang satu dengan besaran yang lainnya. Besaran yang lainnya itu apa? Ya satuan itu tadi. Jadi ada kata besaran dan juga ada kata satuan. Misalnya nih, kalian mengukur tinggi badan. Diketahui hasilnya bahwa tinggi badannya itu 150 cm. 150 itu menunjukkan besarannya, sentimeter itu menunjukkan satuannya. Nah, itulah yang disebut sebagai pengukuran. Misalnya lagi, kalian menimbang beras. Nah, diketahui hasilnya 2 kg. 2 itu menunjukkan besarannya, kilogram menunjukkan satuannya. Nah, di pengukuran itu apa saja yang akan kita pelajari? Ada satuan baku dan juga satuan tidak baku, pengukuran langsung dan tidak langsung, kesalahan dalam pengukuran, ketelitian, dan keselamatan kerja. Yang pertama, satuan baku dan tidak baku. Nah, satuan itu sendiri adalah standar ukuran dari suatu besaran, seperti tadi yang sudah Bu Betty jelaskan ya, kilogram, sentimeter, meter, dan lain sebagainya. Itu merupakan satuan, itu namanya satuan. Dulu di SD sudah pernah ya. Nah, sekarang ini satuan ada berapa? Satuan ada 2, satuan baku dan satuan tidak baku. Nah, satuan baku itu sendiri adalah satuan yang sudah ditetapkan. Apabila diukur dengan orang yang berbeda-beda, hasilnya tetap sama. Misalnya nih, kalian mengukur panjang meja dengan menggunakan penggaris. Misalnya meja tersebut adalah panjangnya 50 cm. Bu Betty yang mengukur ya nilainya 50 cm. Kalian yang mengukur ya tetap nilainya 50 cm. Nah, itulah yang disebut dengan satuan baku. Apabila digunakan oleh orang yang berbeda, nilainya tetap sama. Nah, sedangkan satuan tidak baku itu kebalikannya. Jadi misalnya diukur dengan orang yang berbeda-beda nih, nanti nilainya juga ikut berbeda-beda. Contohnya apa? Jengkal, hasta, depa, kaki. Nah, jengkal itu bagaimana? Nah, ini namanya jengkal. Misalnya nih, kalian mengukur panjang meja. Nah, Bu Betty juga mengukur panjang meja. Hasilnya Bu Betty mengukur panjang meja menggunakan jengkal itu adalah 6 jengkal. Nah, ketika kalian mengukur panjang meja walaupun mejanya sama dengan jengkal kalian, nanti hasilnya berbeda. Misalnya kalian menunjukkan bisa 8 jengkal, Bu Betty 6 jengkal, kok aku 8 jengkal ya, kenapa? Karena memang jengkal orang itu berbeda-beda ya kan? Nah, itulah yang disebut dengan satuan tidak baku. Kemudian yang kedua yaitu pengukuran langsung dan pengukuran tidak langsung. Ada 2, pengukuran langsung dan pengukuran tidak langsung. Yang pertama yaitu pengukuran langsung. Pengukuran langsung adalah jadi hasilnya itu langsung, secara langsung diperoleh secara langsung. Misalnya nih, mengukur lingkar pohon dengan menggunakan meteran. Nah, lingkar pohon diukur menggunakan meteran. Nah, hasilnya itu 50 cm misalnya. Ya udah langsung diketahui hasilnya gitu. Itu namanya pengukuran langsung. Kalau pengukuran tidak langsung itu melibatkan minimal 2 langkah. Jadi misalnya kalian mengukur lingkar pohon, nah ternyata di situ tidak ada meteran, kalian menggunakan tali terlebih dahulu.
Terus nanti talinya itu kalian baru ukur dengan menggunakan penggaris. Nah, itu kan melibatkan beberapa langkah. Nah, itulah yang disebut dengan pengukuran langsung. Jadi hasilnya itu tidak langsung diketahui. Berbeda dengan pengukuran langsung. Kalau pengukuran langsung itu hasilnya langsung bisa diketahui. Nah, yang kedua yaitu kesalahan dalam pengukuran. Mencakup ada dua ya, kesalahan sistematis dan kesalahan acak. Kemudian ketelitian dan keselamatan kerja. Karena ketelitian dan keselamatan kerja ini juga penting, karena kalau kita tidak teliti atau satu kali langkah itu terlewatkan, nanti akibatnya akan fatal. Misalnya nih, kalian kerja di lab, mau mencampurkan larutan A dengan larutan B. Kalau ukurannya tidak tepat, maka yang terjadi apa? Bisa saja terjadi ledakan, atau kebakaran. Itu makanya penting ketelitian dan keselamatan kerja. Kemudian besaran pokok. Nah, besaran pokok itu apa? Besaran yang satuannya telah didefinisikan terlebih dahulu. Itu namanya besaran pokok. Jadi besaran itu ada dua, besaran pokok dan besaran turunan. Kalau besaran pokok itu adalah besaran yang satuannya telah didefinisikan terlebih dahulu. Nah, lanjut ya. Jadi ada dua besaran yaitu yang pertama yaitu besaran pokok dan juga besaran turunan. Kalau besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah didefinisikan terlebih dahulu. Ada 7 besaran pokok. Yang pertama yaitu panjang masa waktu suhu, kuat arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah zat atau banyak molekul zat. Ini kalian harus hafal beserta satuan dan juga alat ukurnya. Misalnya, panjang meter-meteran. Meteran itu adalah alat ukur dari panjang. Ada meteran, mistar, jangka sorong, mikrometer, skop. Nah, itu adalah panjang. Kemudian yang kedua yaitu massa, kilogram, neraca, atau timbangan. Waktu, sekon atau detik, kemudian alat ukurnya jam, arloji, stopwatch, dan yang lain sebagainya. Suhu, Kelvin, termometer. Kuat arus listrik, ampere, amperemeter. Intensitas cahaya, candela, jumlah zat, mol. Itu kalian harus hafal beserta satuan dan juga alat ukurnya. Karena ini penting sekali ya anak-anak. Nah, gambar yang ada di bawah ini, yang warnanya kuning ini adalah jangka sorong. Kemudian yang ini disebut mikrometer skop. Jangka sorong dan mikrometer skop itu merupakan salah satu contoh dari alat ukur besaran panjang. Jadi besaran panjang untuk mengukur panjang suatu benda itu tidak hanya bisa menggunakan mistar atau meteran, tapi bisa menggunakan jangka sorong dan juga mikrometer skop. Nah, cara membacanya bagaimana? Kalau jangka sorong, nah ini ada 2 skala dalam jangka sorong, yaitu skala utama dan skala nonius. Skala utama itu yang bagian atas. Nih, ini namanya skala utama. Garis-garis yang bagian atas ini namanya skala utama. Yang bagian bawah itu namanya skala nonius. Nah, yang bagian atas ini angka 2, ini 3, ini 4, berarti sini berapa? 2,1, 2,2, 2,3, 4,5 dan seterusnya, ya. Nah, cara membacanya skala utama, mengukurnya itu skala utama ini dijumlahkan dengan skala nonius. Nonius itu skala yang di bawah ini. Mulai dari 0, kalau sini 0, sini 10, berarti sini berapa? Sini 1, 2, 3, dan seterusnya. Begitu ya. Nah, coba dilihat skala utamanya. Untuk mengukur skala utamanya itu dilihat garis ini yang paling mendekati dengan angka 0 yang bagian bawah. Berarti kan yang ini. Nah, kalau sini 2, sini 3, berarti sini berapa? 2,1 ya. Jadi skala utamanya itu 2,1 cm ini. Gitu. Kemudian setelah itu untuk melihat skala noniusnya dilihat garis-garis ini yang paling lurus. Jadi dari atas ke bawah itu kayak nyambung. Ini tuh berarti
Kalau ini 0, sini 10, berarti sini berapa? 1, 2, 3. 3. 3 dikalikan dengan ketelitian dari jangka sorong. Ketelitian dari jangka sorong itu berapa? 0,1 mm. Jadinya 3 kali 0,1 hasilnya berapa? 0,3 mm. Karena ini tadi masih dalam sentimeter 2,1-nya, kalau dijadikan milimeter itu 21 mm. Hasilnya berapa? Dijumlahkan 21 mm ditambah dengan 0,3 mm, hasilnya 21,3 mm. Begitu ya. Kemudian yang kedua yaitu micrometer scope. Nah, ini micrometer scope. Sama, di micrometer scope juga ada dua skala, skala utama dan juga skala Nonius. Skala utama itu yang ini. Nah, ini skala utama. Skala Nonius yang bisa digeser ini. Yang ini skala Noniusnya. Mulai dari 20, 25, 30, dan seterusnya itu adalah skala Nonius. 0, sini 5, berarti sini berapa? 1, 2, 3, dan seterusnya itu adalah skala utama. Nah, cara membacanya bagaimana? Untuk melihat skala utama ini, itu dilihat garis-garis ini yang paling mendekati sama garis pembatas ini. Berarti angka berapa? Ini 5, sini ada seleretnya 1, berarti 5,5. Itu 5,5 mm ya skala utamanya. Nah, ini. Kemudian dilihat ini, garis yang dari sini sampai mentok sini itu lurus, nyambung itu yang mana? Berarti yang ini toh. Kalau sini 25, berarti sini berapa? 26, 27, 28. Berarti skala Noniusnya itu 28. Dikalikan dengan ketelitiannya. Ketelitiannya berapa? 0,01 mm. Berarti 5,5. Yang tadi skala utamanya 5,5. Kemudian dijumlahkan dengan skala Noniusnya itu tadi 28 dikali 0,01. Hasilnya 0,28 ya. Dijumlahkan jadinya 5,78 mm. Begitu. Nah, ini sekarang besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Misalnya luas balok nih, atau luas kubus lah katakanlah. Rumusnya apa luas kubus? Panjang kali lebar. Panjang satuannya apa? Meter. Lebar satuannya apa? Meter. Jadinya luas itu satuannya apa? Meter kuadrat. Nah, ini adalah satuan yang diturunkan dari besaran pokok. Besaran pokok panjang itu kan satuannya dia meter. Gitu. Ada banyak sekali besaran pokok, besaran turunan. Kalau besaran pokok cuma ada 7. Kalau besaran turunan ada banyak sekali. Ya, kalian nanti bisa cari tahu sendiri. Kemudian ini misalnya cara mengukur benda yang bentuknya tidak teratur atau tidak beraturan. Misalnya mengukur volume dari batu, kan bingung nih. Kalau volume kubus gampang, volume balok gampang. Nah, kalau volume batu, grunjel-grunjel, bagaimana caranya? Dengan menggunakan gelas ukur. Batunya ini dicemplungkan ke sini, kemudian nanti kan airnya tumpah. Nah, volume batu ini sama juga dengan volume air yang tumpah itu tadi. Begitu, mudah sekali ya. Nah, kemudian adalah besaran vektor dan besaran skalar. Kalau besaran vektor adalah besaran yang mempunyai nilai besar dan juga arah. Jadi dia selain punya nilai, tapi dia juga punya arah. Seperti kecepatan, itu kan ada arahnya. Kalau besaran skalar itu dia cuma memiliki besar tok, nilai tok. Misalnya itu tadi ada volume, massa, waktu, dan yang lain sebagainya. Oke, sampai di sini dulu pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.